Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan membahas requestan dari Angrita Store yang minta dibahas untuk Filecoin. Sekarang kita akan bahas juga untuk Algorand karena lumayan banyak teman-teman juga yang minta untuk dibahas. Sebelumnya aku mau informasikan dulu, jadi OVO bekerja sama dengan toko kripto. Ada hadiah cashback sampai dengan Rp50.000 jika teman-teman melakukan deposit di toko kripto menggunakan OVO Cash. Ya, ini periodenya dari 1 sampai 31 April 2025. Jadi teman-teman bisa dapetin hadiah berupa cashback dalam bentuk OVO Point, di mana nilainya adalah 1 OVO Point sama dengan Rp1. Teman-teman bisa dapatin maksimal 3 kali 24 jam. Jadi buruan depositkan rupiah kalian ke toko kripto menggunakan OVO Cash. Syarat dan ketentuannya berlaku, silakan cek link di kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Oke, Filecoin gimana? Filecoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 2,4%. Sebulan terakhir udah turun sekitar 15,39%. Ya, di hari ini dia koreksi 4,43%. Ya, lumayan lah. Volume transaksinya anjlok 28%. Mari kita coba lihat ya updatean dari project ini. Sementara sih dari pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Filecoin itu ada beberapa kerjasama yang mereka memang sudah lakukan dan ini adalah ekosistem secara keseluruhan dari project Filecoin. Ya, lumayan banyak proyek-proyek yang mereka ajak kolaborasi dan juga mendukung pembangunan infrastruktur dalam bentuk storage, DePIN, DeFi, dan juga AI. Kemudian kalau kita lihat dari berita terbarunya, Filecoin itu baru saja mendukung yang namanya USDFC yang dibikin oleh Secured Finance. Ya, di mana ini dibangun di atas dari Filecoin, yang mana ini adalah sebuah project stablecoin desentralisasi ya, yang mana ini disupport ya oleh Filecoin menggunakan jaringan dari Filecoin. Gitu. Stablecoin baru lah bisa dibilang seperti itu. Lalu juga kalau kita lihat dari informasi yang lain, mereka ada kolaborasi dengan Swanchain, salah satu platform decentralized AI yang memang mendukung storage layer. Nah, tujuan dari kolaborasi ini tentu saja adalah mengintegrasikan project storage yang dimiliki oleh Filecoin dengan project AI yang dimiliki oleh Swanchain. Gitu, nanti ini akan mendukung satu sama lain ya. Lalu Filecoin juga ada upgrade untuk pengembangan dari stablecoin expansion dan juga Web3 infrastructure, yang mana upgrade-nya ini sedang berlangsung tanggal 15 ini, teman-teman. Gitu. Jadi mereka ada kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan jaringan yang dimiliki. Selain itu juga ada update-update lain, seperti contohnya adalah file dev submit ya. Ini pertemuan. Terus juga ada Filecoin yang baru listing di salah satu exchange Korea yaitu Upbit. Itu terus juga ada update-update terbaru tentang upgrade dari jaringan dari Filecoin. Nah, kalau kita lihat juga Filecoin baru aja mengembangkan web service, Filecoin Web Service. Ini adalah expanding yang mana ini mendukung storage, computing dan juga unified billing, teman-teman, yang akan membuat Filecoin ini punya lebih banyak use case ke depannya. Gitu. Apalagi kalau teman-teman mungkin dengar berita Binance sama KuCoin itu sempat kena masalah ya terkait dengan AWS atau Amazon Web Service yang memang sempat error sehingga menyebabkan penghentian data terpusat dan beberapa pengguna nggak bisa melakukan penarikan di Binance di perdagangan kemarin. Nah, Filecoin ini bikin project yang serupa dan ekspektasinya adalah project dari FPS ini atau Filecoin Web Service ini bisa juga menjadi salah satu alternatif di masa depan ya sebagai data computing berbasiskan cloud. Itu selain itu juga ada kerjasama Filecoin dengan SingularityNet. Ya, SingularityNet is adopting Lighthouse Web dan juga Filecoin Storage Metadata AI Services. Itu sebuah kolaborasi yang tentunya kita harapkan bisa membawa dampak yang bagus.
Nah, kalau kita lihat dari faktor yang lain, kita bisa lihat saat ini secara performance memang masih lemah. Kemudian dilihat dari market, bukan, kita lihat dari analitiknya ya. Secara analitik, Filecoin ini lumayan banyak merahnya, apalagi mendekati bulan-bulan April. Nah, ini April sepanjang rekor Filecoin ini memang selalu minus ya. Gitu. April, Mei ada sedikit positif tapi cuma 2% dan kemungkinan masih akan minus di bulan Juni. Kalau kita melihat secara data historicalnya. Jadi ini akan menjadi bulan-bulan yang berat untuk Filecoin. Apalagi sejak Januari sampai dengan bulan ini masih dalam kondisi yang minus. Ada unlock nggak buat Filecoin? Kalau kita lihat di menu unlock di CMC, mereka masih akan ada unlock guys. Dan unlocknya ini sifatnya bertahap. Setiap hari sebanyak 0,02% token unlock. Otomatis akan menyebabkan inflasi pada tokennya. Lalu bagaimana untuk pergerakan harga? Negatif ya, Filecoin berada dalam all time low. Saat ini level support dari Filecoin adalah di kisaran $2. Sementara ini pergerakannya masih di $2,4 dengan area resistance yaitu di kisaran $3,146. Posisi yang lumayan negatif lah. Kenapa? Karena Filecoin ini sejak 2022 dia itu bergerak sideways dan sangat respect area $3. Sejauh ini belum pernah memang Filecoin ini menembus level di bawah dari $3 dan akhirnya kemarin kejadian tanggal 16 Maret ya, itu ada penurunan lumayan signifikan pada Filecoin menyebabkan harganya cenderung berada di bawah dari $3 yang berarti Filecoin berada dalam all time low. Volume perdagangannya cenderung meningkat namun dari market maker cenderung lemah untuk posisi sekarang ini. Jadi sentimen negatif lah untuk Filecoin. Seperti itu. Dan juga kalau kita perhatikan dari movement smart money-nya ini masih kosong. Kalau kita lihat di time frame 4 jam sempat ada semacam tren kenaikan jangka pendek ya, cuman nggak terlalu signifikan juga teman-teman. Padahal di sini ada pantulan di kisaran 2,1, namun ya itu gagal dipertahankan. Istilahnya market masih didominasi oleh tren bearish-nya. Gitu. Dan kalau kita lihat secara structure dia bergerak dalam pattern yang koreksi ya, dia create new all time low baru, bergerak dalam descending channel dan kita masih menunggu di titik mana Filecoin ini cukup kuat gitu. Volume smart money-nya kemarin lemah, transaksi juga nggak besar-besar banget. Jadi kesimpulannya adalah kemungkinan Filecoin masih bisa koreksi. Maybe bisa balik lagi ke $2. Even bisa lebih turun tergantung dengan situasi dari pasar. Tapi perlu dipertimbangkan juga karena potensi resistance-nya di kisaran 2,6, 2,7 ini masih bisa tercapai ya. Itu sih dari Filecoin menurut saya secara project mereka masih running, cuman secara inflasi dan juga pergerakan harga masih cenderung negatif sejauh ini. Gitu. Next kita akan bahas Algorand. Hari ini Algorand diperdagangkan di kisaran level Rp3.000, turun sekitar 4,9% dalam seharian ini, 24 jam terakhir. Sebulan terakhir pergerakan dari Algorand cukup stabil, hanya turun kisaran 3,8%. Ada update apa untuk Algorand? Kalau kita perhatikan, mereka sekarang ini sedang mencari dukungan ya, proyek-proyek kripto yang mungkin bisa mendukung ekosistem yang dibangun oleh Algorand gitu. Jadi Algorand bersama dengan beberapa venture capital seperti Fabric, Asigma Capital, lalu Blockchain Founder Capital dan juga Kaladan. Ini dia bikin semacam Algorand Accelerator. Tujuannya adalah untuk mendukung startup-startup yang pengen mendapatkan tambahan bantuan pendanaan, tapi yang juga bisa mensupport project dari Algorand gitu. Jadi mereka mengadakan program akselerator ini untuk mendukung proyek-proyek kecil di Web3 seperti itu. Akan diberikan tentu saja dana ya untuk mereka mengembangkan proyek mereka. Gitu. Ini merupakan sebuah berita yang bagus. Selain itu juga Algorand mendukung program pembayaran kemanusiaan terbesar di dunia pada blockchain publik. Dia kerjasama dengan Hesap-Pay, bekerjasama dengan sejumlah lembaga di UN atau United Nations atau PBB di Afghanistan dan Suriah.
Ini adalah rumah bagi lebih dari 65 juta orang untuk mengirimkan pembayaran yang cepat kepada mereka yang membutuhkan. Jadi sebuah kolaborasi Algorand dengan Hesep Pay yang memang bekerja sama dengan United Nations. Kemudian Algorand juga terintegrasi dengan Galce, sebuah proyek untuk mengoptimalkan layer 1 dari Algorand Protocol, mengembangkan ekosistem DeFi, real world asset, identity, dan masih banyak yang lainnya. Algorand juga punya proyek untuk protect medical research data. Ini proyek pengembangan terbaru, pengembangan real world asset yang dibangun oleh Algorand ya. Ini video dokumentasinya kurang lebih seperti itu. Ya, ada beberapa solusi yang mereka memang tawarkan. Ya, ekspektasinya adalah Algorand ini bisa menjadi salah satu platform yang digunakan untuk melakukan tokenisasi aset menjadi aset digital. Selain itu juga Maika baru saja mendukung stablecoin, beberapa stablecoin. Setauku ada Circle yang udah didukung ya dengan Euro Circle-nya, dan juga ada stablecoin juga nih yang disupport oleh Algorand, yaitu ada EuroQ dan juga USDQ. Katanya coming in Algorand. Nah, ini adalah project yang dikembangkan oleh penyedia stablecoin bernama Quantos gitu. Jadi ini juga merupakan salah satu pengembangan dari bisnis projectnya Algorand. Terus gimana nih secara rekor? Apakah Algorand masih lumayan bagus? Terakhir kali Algorand lumayan positif di bulan Januari karena ada kenaikan sampai 13%. Namun Februari dan Maret kita minus lumayan signifikan sampai 37% dan 24%. Secara tren di bulan April dalam tiga tahun terakhir sih negatif ya di bulan April ini, dan baru ada positif di bulan Mei. Kemudian bulan Juni kita parah banget trennya negatif terus, dan baru mulai bagus itu di kisaran bulan Juli untuk Algorand. Nah, kita perlu melihat nih gimana nanti kondisi dari pasar di bulan-bulan tersebut. Jika kita perhatikan, suplai maksimum Algorand ada di 10 billion, sementara yang beredar adalah 8,56 billion koin Algorand. Algorand sendiri merupakan sebuah project dengan mekanisme proof of stake. Jadi otomatis tokennya bisa di stake dan unlock token berdasarkan berapa jumlah reward staking yang diberikan oleh setiap exchange. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan harga ya, Algorand ini bisa dibilang secara movement lumayan mengecewakan sih. Kenapa? Teman-teman, coba kita perhatikan ya. Kemarin itu Algorand punya tren yang sangat bagus. Di bulan Oktober dia pernah sentuh level bottom 0,09 dolar ya kan. Kemudian di tanggal 6 Agustus 2024 juga kesentuh bottom. Dan sangat bagus membentuk pola W atau pola double bottom. Breakout di kisaran 0,32 dolar pada tanggal 26 November 2024. Algorand melesat ke target taking profit kita yang pertama, yaitu di kisaran 0,63 dolar. Ini berdasarkan pembahasan kita yang 4 bulan yang lalu ya. Kita bahas terakhir kali Algorand gitu. Sudah sempat bagus nih, sudah sempat on track. Tapi ternyata situasi berubah di awal-awal pelantikan Donald Trump. Market mulai bearish, mulai merespon negatif, dan setelah capai target TP, harganya langsung drop. Nah, itu yang saya sebut mengecewakan. Padahal kita punya target TP selanjutnya adalah di kisaran 1,2 dolar. Nggak dikasih sampai level tersebut. Akhirnya Algorand turun sampai level 0,14 ya, 0,14. And then sekarang secara movement masih cenderung negatif, teman-teman. Secara pergerakan, smart money-nya kosong, volume perdagangan juga cenderung kecil. Algorand masih berjuang untuk memulihkan tren yang memang sempat negatif gitu. Lalu apa clue-nya? Nah, kalau kalian perhatikan di kisaran Februari 2025 ini ya, secara movement pergerakan dari Algorand ini masih turun. Masih belum ada pembalikan arah. Jadi kalau kita bisa melihat, sebenarnya ini masih belum indikasi pembalikan arah. Seperti itu. Ada possibility Algorand untuk kembali ngetes area support kisaran 0,15
dolar. Volume perdagangan smart money itu lemah, masuk ya di sini masuk, tapi nggak berlangsung lama. Artinya memang secara sentimen, secara conviction dari smart money cenderung lemah untuk posisi sekarang. Jadi memang not ready to bullish buat Algorand. Lalu gimana untuk skenario-nya? Jika Algorand mampu mempertahankan area 0,15, maka masih ada opportunity sebenarnya untuk Algorand kembali rally. At least dia bisa naik sampai 0,25 dolar. Ya, ini adalah level resistance yang mungkin akan menjadi next target kita. Dari MACD sih ngasih indikasi bullish divergence ya. Semoga ini nanti bisa direspon juga oleh pasar seperti apa. Gitu. Dan kalau kita perhatikan dari movementnya, seandainya kalau 0,15 ini dijebol, maka target berikutnya adalah ke all time low-nya yaitu di kisaran 0,1 dolar sebagai level support penting buat Algorand. Itu jadi ada dua skenario sih yang bisa terjadi, even dia apakah dia bakalan breakout atau dia justru malah kembali terkoreksi. Itu aja sih, semuanya tergantung sama kondisi dari market, especially Bitcoin dan juga Bitcoin dominance. Jadi mungkin update kali ini sekian aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya Telegram bisa join ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre. Makasih.